Justru PDIP yang pernah galak pada saya. Tapi itulah hidup itu, dan itu soalnya. Saya juga bagian dari warga Bogor karena saya tinggal di Sentul, di bukit tinggian 650 meter. Jadi saya bisa lihat kalian di sini dari kelakuan kalian saya tahu. Kalau malam tempat saya itu suhunya bisa nyampe 20, kadang-kala 19 derajat. Itu suhu malam pengantin, suhu kamar pengantin. Oke, ada peradaban, dan saya senang ada di wilayah Sunda. Saya 3 kali pacaran sama gadis Sunda, gagal terus tuh. Nah itu mesti saya nyalek dulu baru dia mau. Oke teman-teman, saya ngerti ya, arah dari pembicaraan ini, tema yang ada di sini, kesempatan untuk mengaktifkan kembali akal sehat tuh. Dan kita itu apa namanya, Wilujeng Sumping, artinya bukan. Siapa yang ingin dikenang jangan cari jalan samping. Karena ada seorang kader PDIP yang cari jalan samping, akhirnya dia tidak dikenang. Dia disebut sebagai tamu yang tak diundang. Saya diundang, artinya saya punya hak untuk menyatakan diri bahwa seluruh pemikiran dari Bung Karno yang kemarin ditinggalkan karena problem politik sekarang diucapkan kembali di dalam tema kebudayaan. Beberapa waktu lalu saya mondar-mandir di Eropa, ke Eropa Timur tuh, dan orang masih ingat bahwa Bung Karno itu membuat jembatan antara Asia dan Afrika di dalam konferensi Asia Afrika 25 April 1955. Jadi Presiden Soekarno buat jembatan antar bangsa. Presiden Jokowi dia bisa membuat jembatan yang gak ada isinya sebetulnya tuh. Kritik saya tetap di situ tuh sebelum saya bicara soal itu tuh. Sekarang bahwa oke, ini saya ganti mic karena ini mic-nya Bu Puan mau mati. Oke, sekarang mic Bu Puan lagi tukeran mic sama Anies itu. Biarlah mereka mencoba segala cara. Kita ingin lihat bahwa soal lingkungan itu sekarang jadi tata bahasa dunia tuh. Kalau Anda pergi seminar di luar negeri, orang nggak tanya do you speak English, do you speak Dutch, do you speak French, atau do you speak Japanese. Orang tanya do you speak environmental ethics. Kamu bisa bicara bahasa lingkungan nggak? Do you speak gender equality? Bisa nggak bicara tentang kesetaraan gender? Do you speak democracy and human rights? Semua itu yang sekarang menjadi tata bahasa baru, yaitu diucapkan untuk menghasilkan pengertian baru tentang masa depan planet. Jadi kita tidak lagi berpikir tentang NKRI harga mati, kita berpikir tentang planet ini harga mati, karena itu jangan dirusak, jangan dicemari. Itu dasarnya tuh. Tapi pada saat yang sama, Presiden Jokowi mencemari terus planet ini tuh. Paling nggak dia cemari Kalimantan, dia cemari Papua, dia cemari Jawa, dia cemari Jawa Barat tuh. Jadi aspek-aspek itu yang mesti kita terangkan pada publik hari ini, bahwa Indonesia kehilangan kesempatan untuk memuliakan dirinya sendiri karena dia merusak paru-paru dia sendiri, yang juga paru-paru bumi itu. Kerusakan lingkungan di Indonesia itu dan sampai pada tingkat antroposin, artinya kerusakan yang dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh bisnis, dibuat oleh manusia, itu melebihi daya dukung bumi untuk memperbaiki dirinya. Namanya antroposin itu. Ini yang jadi problem. Kalau Anda baca literatur hukum pidana dunia sekarang itu, sekarang ada hukum yang sedang dibahas di tingkat dunia dan akan jadi mandatori, artinya harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu mereka yang merusak lingkungan akan dipidana. Bukan sekedar merusak secara fisik, tapi membuat regulasi yang menyebabkan karbon kita itu tidak ada harganya lagi, itu pasti dipidana. Jadi ini contoh yang paling real. Jokowi sodorkan pada Ormas, saya kira juga Ormas di Bogor tertarik untuk dapat izin bisnis tambang batubara macam-macam, timah segala macam. Saya dengar yang terima baru NU, atau yang memang menginginkan hanya NU. Muhammadiyah menolak, Gereja Katolik menolak,
gereja menolak. Bahayanya adalah cara ini adalah cara Presiden Jokowi merusak lingkungan. Karena udah mestinya di stop tambang-tambang ini. Ini justru disodorkan, bahkan disodorkan pada ormas. Ormas itu di dalam proyek politik dunia, masyarakat sipil itu tugasnya memelihara lingkungan, memelihara peradaban, mengupayakan kebudayaan itu jadi tata bahasa. Sekarang semua ormas berebut jadi CEO, berebut jadi ketua ormas. Itu artinya akan digaji melalui bisnis itu. Jadi kalau saya terangkan, saya kira cepat-cepat, negara ini dikendalikan atau dihidupkan oleh dua aktivitas. Pertama, aktivitas bisnis boleh aja. Korporasi boleh melakukan akumulasi, karena undang-undang dasar kita bilang begitu tuh. Pemain ekonomi pasar adalah bagian yang dilindungi oleh konstitusi, supaya sinyal pasar itu bisa dibaca oleh semua, oleh netizen, oleh mak-mak, supaya ada efisiensi. Maka diperlukan market ekonomi. Boleh. Pemain kedua kita namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Boleh nggak dicari untung? Nggak boleh. Tugas BUMN adalah mendistribusikan hasil akumulasi korporasi dalam bentuk pajak progresif misalnya. Jadi BUMN dia disebut public servant, pelayan masyarakat. Karena itu BUMN disebut berhasil kalau dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tugas BUMN. Pemain ketiga NGO, masyarakat sipil, ormas. Tugas mereka adalah menghasilkan nilai, menghasilkan kebudayaan. Yang dimaksud tadi oleh Kang Aceh yang paling Sumanta ini. Jadi di dalam filosofi dasar kita, masyarakat sipil, NGO, LSM, ormas itu fungsinya adalah merawat solidaritas. Nah sekarang NGO itu dikasih bisnis, artinya dia tidak peduli dengan solidaritas. Dia akan berpikir sebagai CEO, yaitu akumulasi, distribusinya hilang. Dari segi itu Presiden Jokowi tidak mengerti bahwa ormas itu ada karena kepentingan kebudayaan. Ormas mestinya melindungi supaya pohon itu tidak ditebang. Tapi kalau dia lihat di situ ada batu bara, dia akan tebang pohon itu. Hutan itu akan dia bambat tuh. Padahal dia nggak punya kapasitas untuk itu. Jadi sekali lagi kita lihat tuh, bagaimana sebetulnya budaya itu diabaikan oleh kekuasaan. Hobi saya bukan politik. Hobi saya itu panjat tebing, naik gunung, masuk hutan segala macam itu. Kemarin saya dari Cina itu saya buat tim Indonesia untuk manjat tebing itu, kompetisi di situ supaya bisa dapat slot untuk pergi ke Paris. Nanti kan ada Olimpiade Paris. Saya bawa ke Cina tim saya dan menang, dapat emas. Tetapi hal yang ingin kita perlihatkan adalah kemampuan kita di bidang panjat tebing aja itu harus dilatih mulai dengan mencintai lingkungan, mencintai tebing-tebing alam. Kalau ada mahasiswa di sini yang setiap kali saya naik gunung itu saya lihat ada tulisan di SMA, universitas, namanya di sini terus dikasih gambar hati di situ. Itu pusat lingkungan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman pecinta alam ini mencoret apapun di atas Gunung Pangrango, Gunung Gede segala macam. Itu yang kita inginkan sebagai proyek bersama. Tetapi lebih dari itu, kebudayaan itu punya nalarnya sendiri. Kebudayaan itu punya hukumnya sendiri. Nature, alam itu menulis hukumnya sendiri. Kita hanya boleh menghormati. Kalau saya bolak-balik masuk ke misalnya di desa Kanegas itu di Baduy, ada prinsip punya begini: yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Karena itu natural. Karena itu Anda akan lihat rumah orang Baduy itu soalnya berantakan. Padahal karena ada prinsip itu, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Nah dalam politik kita hari ini, yang panjang justru makin disambung, yang pendek justru ditambah-tambahin. Kayak itu, Anda ngerti maksud saya tuh? Seseorang yang paham tentang filosofi Sunda misalnya, dia akan mengerti bahwa ya panjang ya udah, jangan dipotong lagi, yang pendek jangan disambung lagi. Ini disambung-sambung dari bapaknya, anaknya, cucunya, disambung-sambung kekuasaan itu. Ini kita sebut politik dinasti akhirnya. Hal yang tidak natural itu. Dalam demokrasi tidak boleh yang pendek itu disambung-sambung untuk kelihatan panjang. Nah saya
balik pada soal-soal kita tadi. Kita ingin supaya satu waktu Indonesia itu dipulihkan martabatnya sebagai paru-paru dunia. Dimulai dari Bogor, dimulai dari kritik teman-teman LSM terhadap kebijakan wali kota atau bupati itu. Saya tinggal di Sentul situ, kira-kira 20 tahun lalu yang namanya bidadari, waterfall, air terjun bidadari itu sangat jernih. Di tengah situ ada semacam bukit kecil dari batu. Sekarang itu jadi waterboom. Ngapain bikin kolam tempat anak-anak main di situ yang tadinya air terjun dan di dalamnya ada hutan, hilang itu. Karena otak nggak ada, pemerintah kabupaten nggak punya otak. Justru Anda pergi ke luar negeri, semua hutan itu justru dikembalikan pada keadaan naturalnya. Di sini dibikin semacam resort. Saya kira banyak hal juga di sini. Siapa? Ya, mau kakak, mau teri, mau lele, pokoknya itu brengsek gitu. Jadi sekali lagi pertemuan ini saya mau ajak teman-teman untuk mulai mengucapkan bahwa environment first. Kita ada di dalam kebutahurupan itu. IKN dibangun terus-menerus. Padahal daya dukung IKN itu makin lama makin tipis. Nah itu yang menyebabkan kalau kita tanya kenapa IKN itu nggak bisa jalan, ya karena investor nggak mau turun di situ merusak lingkungan. Kenapa? Kalau ada perusahaan asing invest di situ dan anak-anak Eropa, anak Amerika tahu bahwa perusahaan itu merusak lingkungan, kenapa? Anda ada AMDAL. IKN itu nggak ada AMDAL. Jokowi putuskan pindah ke ibu kota, baru dia suruh orang bikin AMDAL. Lo mestinya AMDAL duluan, baru keputusan politik. Bagaimana kalau AMDALnya bilang nggak boleh ada di situ? Apa mau batalin? Dengan ini sudah jalan. Jadi problem kita dengan lingkungan, kalau kita lakukan audit lingkungan, anak-anak Eropa itu tahu bahwa kalau ada perusahaan Eropa masuk ke IKN itu dibully habis-habisan di sana. Bisa dipidana perusahaannya, karena perusahaannya nggak mau masuk. Jadi bukan karena sekedar kalkulasi akuntansi, tetapi karena ada prinsip lingkungan di situ. Saya bercakap-cakap dengan mereka, anak-anak muda di situ. Mereka bilang, Indonesia kami tahu hilirisasi, memang energi bersih karena ditapis hilir dengan smelter. Tetapi yang bersih di hilir disebabkan oleh yang kotor di hulu. Apa kotornya? Kotor politik. Karena yang menguasai industri hulu cuma 4 pemain. Jadi tidak ada kompetisi demokratis di situ. Produknya bersih, tetapi regulasinya kotor. Akibatnya apa? Diboikot. Indonesia sekarang lagi diboikot. Semua anak muda Eropa itu akan lihat bajumu dari mana, Indonesia itu datang dari kayu di mana, di bukit berapa itu. Kalinya itu masih ada nggak sungainya? Itu akan di riset dengan mudah. Google drone itu akan lihat, oh ini produknya ini datang dari kerusakan lingkungan. Nggak akan ada anak muda Eropa yang beli baju Indonesia. Sekarang berantakan tuh. Dia bikin komoditas tuh, ada beli kopi pun dipersoalin. Ini kopinya datang dari bukit berapa? Dulu 5 tahun lalu ada sungai, kenapa sungainya hilang tuh? Jadi begitu tinggi skrutinisasi dunia terhadap soal lingkungan. Nah kita bisa perpanjang pembicaraan, tapi satu prinsip ini tidak saya katakan di sini bahwa kita hormati sesuatu yang justru memiliki kita. Bukan kita yang memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Kalau Anda mati semua ini, kita semua itu nasibnya sama dengan cacing, berubah jadi mineral. Tanahnya tetap, kitanya hancur. Jadi kita dimiliki oleh tanah, hormati pemiliknya, yaitu Allah. Itu dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini